selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru. Dan tema pada hari ini adalah tentang, mari kita lihat apa aja 10 hal penting yang akan terjadi padamu ya di bulan ini teman-teman. Jadi tema kali ini menyangkut kira-kira tuh hal-hal penting-penting apa aja sih gitu ya yang akan terjadi sama kamu di bulan ini, khususnya di Desember 2025 ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu langsung aja seperti biasa tentunya ini untuk kedua belas zodiak, dan kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya, yaitu zodiak Aries. Aries, mari kita cek apa 10 hal pentingnya yang akan terjadi sama Aries di Desember 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga ya yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget ya, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapet saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, buat para Aries, apa 10 hal pentingnya kak yang akan terjadi di bulan ini ya? Bisa juga mungkin beberapa udah ada yang terjadi gitu sama kamu ya. Oke, langsung aja. Aries, yang pertama aku melihat hal penting yang pertama yang akan terjadi sama Aries ini terkait dengan apa ya, seperti kayak adanya hal-hal yang membuat Aries ini menjadi lebih bersemangat gitu ya. Cuma bersemangat yang seperti apa kak? Apakah semangat yang timbul dari dalam diri seorang Aries gitu ya? Atau bisa jadi semangat ini datangnya dari luar diri Aries gitu. Jadi kalau aku melihatnya di sini adanya orang-orang selain diri Aries gitu yang akan apa ya, jauh lebih semangat daripada sebelumnya gitu ya. Di Desember ini aku melihat ada juga beberapa orang-orang tertentu yang akan menyemangati kamu ya, dalam langkah kamu untuk menaklukkan tujuan kamu gitu. Jadi kalau aku lihat di Desember ini memang kamu akan kedatangan orang-orang tertentu yang akan bikin kamu itu jadi lebih kuat dan lebih semangat lagi gitu loh ya, untuk kamu dalam menggapai tujuan-tujuan kamu. Bisa jadi ini adalah orang-orang yang lumayan sejalan gitu dengan Aries, bukan orang-orang yang bertentangan ya dengan Aries selama ini gitu. Terus hal yang kedua apalagi kak? Aku lihat yang kedua di sini ini berkaitan dengan kamu yang mungkin secara general juga ya yang akan terjadi di Desember. Aries akan jauh lebih cuek ya, akan jauh lebih cuek, akan jauh lebih kayak nggak banyak gabung ke dalam lingkup-lingkup sosial gitu ya. Jadi di bulan Desember ini kamu cenderung menghindari, kayak orang yang mengisolasi diri, kayak aku hanya ingin di dalam zonanya aku aja gitu. Jadi nggak ingin keluar zona gitu, karena bagi kamu kalau udah keluar zona rempong kak gitu. Terlalu banyak orang-orang yang toksik lah apalah gitu, aku males berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu gitu ya. Terus yang ketiga di sini, selain kamunya yang juga bersikap cuek, kayak terserah lah gitu, aku nggak ngurus ya apa yang di luar zona aku gitu. Aku hanya ngurusin sesuatu yang berada di dalam zonanya aku saja gitu ya. Kamu juga, aku lihat nih ada King of Wands ya, juga akan lebih berani di sini ya untuk memimpin sesuatu gitu. Jadi sepertinya Aries ini akan dipercayakan untuk memimpin sesuatu, juga bisa kelompok kerja apa gitu ya. Mungkin karena kamu dinilai berpengalaman gitu ya, dipercaya oleh beberapa orang. Karena kamu punya power, orang-orang yakin sama kemampuannya kamu ya. Jadi ada kemungkinan Aries ini akan ditunjuk jadi leader. Atau kalau enggak, ini dua pilihannya. Kalau enggak kamu yang ditunjuk jadi leader, kamu akan kedatangan leader di bulan Desember ini yang bisa membimbing kamu untuk kamu di sini menaklukkan sesuatu lah gitu. Tadi kan ada yang akan Aries taklukkan di sini tentang tujuan di awal ya di bulan Desember. Ada keberanian Aries ini, yang pentingnya lagi jauh lebih punya power di Desember ini
lebih berani, lebih punya power gitu. Bahkan gak sedikit orang yang agak ngerasa gimana gitu sama kamu ya, entah takut, entah gak enak, entah takut kamu marah, takut kamu tersinggung gitu. Terus yang keempat, di Desember ini juga next ya, hal selanjutnya lagi aku lihat omongannya Aries ini akan mudah untuk mempengaruhi orang lain di Desember. Jadi setiap kata yang keluar dari mulutmu ya, setiap omongan kamu memang sangat penuh power gitu ya, penuh power, terus juga penuh dengan keyakinan di sini, sehingga akan mudah untuk mempengaruhi orang lain dengan omongan kamu di Desember, karena semuanya akan terasa benar, terasa meyakinkan apa yang kamu omongin bagi orang lain. Tapi memang mungkin faktanya selama ini pun Aries itu ya memang selalu ngomongin fakta gitu, malas banget ngomongin hal-hal yang gak realistis. Setiap omongan kamu itu pasti realistis, pasti yang apa adanya, to the point, gak banyak cincong lah gitu ya. Bahkan terkadang di sini terlalu frontal oleh beberapa orang, tapi apa yang kamu sampaikan itu benar. Kayak ya udah, realita di lapangan seperti itu, mau sakit hati kamu dengan omonganku gitu ya. Jadi apa adanya, jujur-jujuran. Makanya di sini omongan kamu juga akan mudah untuk mempengaruhi orang lain gitu, karena apa yang kamu sampaikan terbuka gitu, gak ada sesuatu yang kamu tutup-tutupi tentang informasi apapun yang akan kamu sampaikan ke orang lain. Jadi orang percaya, yakin bahwa ya udah berarti emang kayak gitu. Terus yang kelima, hal yang kelima di sini Aries, aku lihat di bulan Desember ada potensi konflik baru bisa terjadi antara Aries dan seseorang. Konflik baru, di balik konflik baru juga ada beberapa ide-ide baru yang pada akhirnya bisa menghasilkan terobosan baru juga buat kamu. Contoh ide usaha, ide dalam buat project kalau di kantor gitu ya. Jadi dua hal bergandengan di sini ternyata teman-teman Taurus ya. Persiapkan dirimu gitu. Teman-teman Taurus, Aries ya, kok Taurus sih? Sorry, salah sebut teman-teman. Teman-teman Aries ya. Terus juga di bulan Desember, hal yang keenam nih ya buat para Aries. Aries di bulan Desember ini juga aku lihat ada hasil ya. Ada hasil dan perkembangan soal kondisi keuangan. Jadi aku melihat di sini bahwa di Desember ada hal-hal yang akan terjadi, ini berkaitan dengan kondisi keuanganmu yang dimana kamu melihat suatu progres gitu. Meskipun mungkin uangnya belum sampai ke kamu, tapi kamu ada melihat suatu progres dari hal-hal yang kamu usahakan di sini. Sesuatu yang kamu usahakan sendiri, kamu buat sendiri, kamu rakit sendiri, kamu kerjakan sendiri nih ya. Nih, ada Echo Pentacles ya, bahwa ternyata di Desember ini ada sesuatu yang kamu benar-benar lakukan sendiri, itu memberikan cuan. Kamu lihat progresnya, wah ini ke depannya akan berkembang nih, kayak aku akan menghasilkan sesuatu yang besar gitu. Meskipun katakanlah uangnya bisa udah sampai, bisa belum sampai ke kamu, tapi kamu melihat progres dari suatu hal dan kamu tahu bahwa itu cuan buat kamu dan akan kamu terima di kemudian hari, seperti itu. Jadi nampak ada progres perkembangan tentang kondisi keuangan ya di Desember, bagus ya. Terus juga hal yang ketujuh, di Desember ini juga Aries akan sakit hati sama seseorang, patah hati sama seseorang. Ini terkait omongan seseorang terhadap kamu. Santai aja lah Aries, biasanya kamu kan nggak terlalu mikir banget kalau ngomong ya, ke orang lain. Ngapain kamu terlalu baper sama omongan orang lain? Kamu kayaknya harus bisa deh secil itu. Karena di sini kan banyak juga ya orang-orang yang ngerasa terkadang nggak enak sama omongan kamu. Seharusnya kamu juga nggak perlu baper ketika menerima omongan-omongan yang sebenarnya mungkin orang lain ngebalikin omongan kamu aja gitu ke kamu ya. Nih, jangan baper ya, jangan sakit hati, karena kamu harus kebal ya. Biasanya juga orang lain berusaha untuk kebal dengan omongan kamu ya. Oke, terus juga yang selanjutnya lagi ke-8 ya, bahwa di bulan Desember ini akan terjadi Aries, kan ada semacam apa ya kalau aku bilangnya ya, kayaknya di sini ada ketenangan di dalam hubungan, di dalam keluarga, family support keluarga seperti itu ya. Ada hal-hal yang lebih harmonis dalam hubungan berkeluarga Aries. Terus yang ke-9 juga yang akan terjadi, Aries ini tak kenapa jauh lebih sabar, jauh lebih sadar diri, jauh lebih banyak introspeksi diri, dan juga
lebih suka menyendiri di bulan Desember ini ya. Menyendiri, melakukan hobi-hobinya, apa yang dia suka dengan dunianya sendiri lah gitu. Tapi nggak banyak orang ya yang dia masukkan. Lebih suka punya me time kalau aku melihatnya gitu ya. Termasuk yang ekstrovert sekalipun akan lebih nyaman. Ya aku lebih nyaman ini sih Kak, entah kenapa di Desember ini lebih nyaman sendirian aja gitu. Mau orang rencana jalan kemana, pergi kemana, kayaknya aku lebih nyaman tuh ya di rumah, di kamarku gitu, melakukan hal-hal yang aku suka gitu. Oke, dan terakhir di sini 10 hal penting lainnya. Nah, aku lihat di bulan Desember ini juga yang akan terjadi akan adanya godaan Aries. Hati-hati Aries, seperti yang biasa aku katakan, godaan ini bisa godaan orang ketiga dalam hubungan, bisa godaan materi untuk kamu lebih foya kali gitu ya. Bisa godaan terhadap obsesi, godaan yang hal-hal yang bersifat candu, juga hati-hati ya di Desember. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua ya di Desember ini. Untuk tema ini kamu bisa terkoneksi, tentunya bisa dari kedua belah zodiak, cuma energi paling kuatnya 2 dari Virgo dan Capricorn itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.